Selamat datang di channel JRH yang membahas sejarah Islam, fakta, dan konspirasi. Bayangkan, ada gubernur tapi lebih miskin dari rakyat yang dilayaninya. Bahkan tidak punya baju ganti untuk dipakai bekerja. Inilah kisah Said bin Amir. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada sebuah daftar yang berisi nama-nama orang termiskin di wilayah Homs, Suriah. Namun, ada satu nama di urutan teratas yang membuat sang khalifah menangis terseduh. Pria itu bukan pengemis, bukan pula buruh pasar. Beliau adalah Said bin Amir al-Jumahi, gubernur di wilayah itu sendiri. Bagaimana bisa seorang gubernur menjadi orang termiskin di wilayah yang ia pimpin? Kisah ini jauh lebih dalam dari sekadar kesederhanaan. Rahasia kemiskinan Said berawal dari sebuah rasa bersalah yang amat mendalam. Jauh sebelum masuk Islam, Said menjadi saksi mata eksekusi sahabat Nabi, Khubayb bin Adi, oleh kaum Quraisy. Sebelum wafat, Khubayb berdoa dengan suara yang menggema, "Ya Allah, hitunglah jumlah mereka dan binasakanlah mereka satu persatu." Said melihat Khubayb disiksa dengan begitu kejam, namun tetap tenang dalam imannya. Doa itu menghantui Said setiap malam. Ia merasa sangat berdosa karena saat itu ia hanya diam, tidak melakukan apapun untuk menolong. Sejak hari itu, dunia baginya tidak lagi berharga. Ia pun memeluk Islam dan menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Bertahun-tahun kemudian, Khalifah Umar bin Khattab melihat potensi luar biasa dalam diri Said. Umar memintanya menjadi gubernur Homs, sebuah wilayah strategis di Suriah. Namun Said menolak dengan halus, "Wahai Amirul Mukminin, jangan jerumuskan aku ke dalam fitnah dunia." Ia takut jabatan akan melalaikannya dari akhirat. Namun Umar memaksa, karena ia tahu Said adalah orang yang tepat. Akhirnya Said pun berangkat ke Homs. Saat gubernur lain hidup di Istana Megah, Said justru memilih tinggal di sebuah rumah kecil yang sangat sederhana, hampir kosong tanpa perabotan. Seluruh gaji yang ia terima dari negara, ia bagikan kepada fakir miskin di wilayahnya. Suatu hari, Umar mengirimkan 1.000 dinar emas sebagai hadiah pribadi untuknya, berharap bisa sedikit meringankan bebannya. Namun, reaksi Said sungguh di luar dugaan. Begitu melihat sekantong koin emas itu, ia berteriak panik, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, bencana telah datang ke rumahku." Istrinya bingung, mengira khalifah telah wafat atau terjadi musibah besar. Ternyata, bagi Said, uang emas itu adalah racun yang bisa merusak akhiratnya. Malam itu juga, ia dan istrinya tidak tidur. Mereka membagi uang itu ke dalam kantong-kantong kecil dan membagikannya ke kaum fakir miskin hingga tak tersisa sepeser pun. Kisah kesederhanaan Said terdengar sampai ke telinga Khalifah Umar. Suatu ketika, Umar datang langsung ke Homs untuk memeriksa keadaan. Ia bertanya kepada rakyat tentang kinerja gubernur mereka. Tak disangka, rakyat justru menyampaikan 4 keluhan yang sangat aneh. Pertama, dia baru keluar melayani rakyat saat hari sudah siang. Kedua, dia tidak pernah menerima tamu di malam hari. Ketiga, dalam sebulan, ada 1 hari di mana dia menghilang total, tidak bisa ditemui. Dan yang terakhir, dia sering jatuh pingsan tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Umar pun memanggil Said untuk meminta penjelasan. Dengan wajah yang tenang namun penuh kesedihan, satu persatu rahasia Said pun terbongkar. "Wahai Amirul Mukminin," kata Said, "aku terlambat keluar karena aku tidak punya pembantu. Setiap pagi, aku harus mengadoni roti sendiri untuk keluargaku sebelum bisa melayani rakyat. Adapun malam hari, aku telah khususkan waktuku hanya untuk beribadah kepada Allah, dan tentang 1 hari,
aku menghilang. Itu karena aku hanya punya satu setel baju ini. Aku harus mencucinya, lalu menunggu sampai kering untuk bisa kupakai lagi. Sampai pada tuduhan terakhir, suara Said bergetar dan aku sering pingsan karena setiap kali aku mengingat peristiwa eksekusi Hubaib, bayangan itu terus muncul di benakku. Aku takut Allah tidak akan pernah mengampuniku karena aku hanya diam saat itu. Mendengar penjelasan itu, Umar bin Khattab tak kuasa menahan air matanya. Ia langsung memeluk Said dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak mengecewakan firasatku terhadapmu." Itulah Said bin Amir al-Jumahi, seorang pemimpin yang hartanya adalah kesejahteraan rakyatnya dan tidurnya adalah doa bagi umatnya. Hidupnya terinspirasi dari ucapan Hubaib sebelum wafat. "Aku tidak rela Muhammad tertusuk duri sekalipun, sementara aku duduk manis bersama keluargaku." Kisah ini menjadi pengingat abadi tentang arti kepemimpinan sejati. Pertanyaannya, masih adakah pemimpin seperti ini di zaman kita? Terima kasih sudah menonton. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.